Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria dari Makassar. Pada tahun 1999 saat beliau mulai masuk kuliah, kondisi keuangan keluarganya berantakan karena harus eksodus dari Timor Leste akibat referendum. Sejak saat itu beliau tinggal dan kuliah di Makassar dengan mandiri. Berbagai pekerjaan pun beliau jalani, dari menjual koran, menjadi tukang ojek, mengirim barang antar pulau, dan menjadi asisten dosen laboratorium. Dan pada saat inilah ada seorang teman beliau yang sangat gigih mengenalkan beliau pada bisnis Tiens. Beliau akhirnya memutuskan untuk bergabung dan serius menjalankan bisnis Tiens. Pada awalnya kedua orang tua beliau tidak mendukung dan akhirnya beliau menjalankan bisnis ini secara diam-diam. Beberapa kali mengalami jatuh bangun, tetapi bermodalkan keyakinan dan kerja keras, beliau berhasil dalam bisnis ini. Beliau sudah melalang buana ke 3 benua di dunia dan meraih cash reward dari Tiens. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Suwardi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah malam hari ini saya ingin sharing satu materi buat janji temu. Ya, sekali lagi saya bukan menggurui Anda. Saya bukan dalam posisi mengajarkan Anda, tapi mungkin sedikit memberi warna atau mungkin sedikit mengingatkan kembali bagaimana sih sebenarnya cara yang benar, cara membuat janji temu dengan prospek Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Nah, sebelumnya ini kita bahas dulu nih, ini ya. Sebenarnya kita sebagai distributor MLM, nah saya berharap teman-teman kita ini pelaku distributor MLM gitu ya. Jangan sampai Anda merasa bahwa oh saya nih jalankan satu bisnis dan Anda sendiri pun tidak tahu apa ini MLM atau bukan gitu ya. Karena saya di lapangan sering ketemu dengan orang menjalankan bisnis Tiansi ini, tapi mereka tidak menyadari bahwa ini bisnis MLM, multi level marketing atau network marketing Bapak Ibu sekalian. Nah, 3 tugas utama dari seorang distributor MLM, distributor sejati ya. Yang pertama adalah network, jadi mereka bertugas membangun jaringan atau membangun tim bisnisnya atau mungkin membangun tim jaringan pemakai. Itu yang penting. Itu pertama, network. Kemudian yang kedua adalah user, gitu ya. User di sini pakai produknya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Saya akan bahas lebih detail. Saya buka dulu semua. Yang ketiga adalah selling atau jualan produk. Nah, kita bahas dulu yang pertama, network. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian harus sadari bahwa saat Anda sudah memutuskan untuk menjalankan bisnis MLM, ya, membangun sebuah aset, maka tidak bisa dipungkiri, Anda tidak bisa berlepas diri atau mungkin Anda tidak bisa menghindari bahwa mau tidak mau atau siap tidak siap, Anda harus membangun network. Anda harus membangun jaringan Anda. Entah jaringan bisnis atau mungkin jaringan jalur pemakai produk. Kemudian yang kedua Anda user, gitu ya. Anda pakai produknya Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Tingkat keyakinan kita untuk menawarkan bisnis ini atau menawarkan produk ini ke pelanggan kita atau mungkin kenalan-kenalan kita, itu tergantung dari keyakinan kita terhadap produk kita. Nah, bagaimana Anda bisa yakin kalau Anda sendiri tidak pakai produknya? Nah, itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Jadi, Anda pakai produknya, Anda rasakan khasiatnya, dan Anda akan sangat begitu nyaman menceritakan kualitas atau mungkin khasiat dari produk-produk kita di lapangan, gitu ya. Terus yang berikutnya apa? Selling, gitu ya. Nanti selling maka kita ingat jualan produk. Ya, Anda perlu jual produk. Nah, untuk bisa jual produknya Anda tetap Anda pakai dulu kan seperti itu. Nah, saya meminjam satu kalimat dari seorang leader. Dia mengatakan begini. NUS ini, ya network user selling itu, user itu kita, ya user itu diri kita, user. Kemudian network dan selling itu ibaratnya 2 kaki kita. Jadi user itu adalah tubuh kita, diri kita. Nah, network dan selling itu 2 kaki kita. Nah, jadi ibaratnya kalau misalkan teman-teman hanya atau Bapak Ibu hanya fokus untuk networknya saja, bangun timnya saja, bangun jaringannya saja, tapi tidak selling, itu pincang. Ya ibaratnya kalau Anda hanya 1 kaki ya pincang gitu ya. Atau mungkin sebaliknya, wah saya tidak butuh networknya, yang penting saya bisa dapatkan omset sellingnya. Iya benar, itu juga boleh saja, tapi sekali lagi itu Anda ibaratnya berjalan dengan kondisi pincang Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan Anda jadi network, kemudian juga selling, ya itu enak sekali tuh jalan gitu ya. Ya seimbang gitu ya. Nah, karena kenapa? Ibaratnya ini, kalau Anda hanya bangun tim networknya saja, ya, jaringan Anda mungkin banyak, tapi omsetnya kecil.
Atau sebaliknya nih, selling. Wah, penjualan Anda besar gitu. Tapi jaringannya kurang. Saat Anda lagi libur, atau Anda lagi sakit, atau mungkin Anda lagi tidak selling, maka omset Anda bisa habis gitu. Nah, kapan passive income-nya Bapak Ibu sekalian? Kapan asetnya jadi kalau Anda hanya fokusnya ke selling? Jadi, kalau ditanya penting mana? Ya, ketiga-tiganya, news, network, user, dan selling Bapak Ibu sekalian. Nah, malam hari ini, ya, saat sesi 1, insya Allah akan fokus ke network-nya. Ya. Nanti sesi 2 dari Pak Farid Akbar di Kota Jakarta itu akan fokus bagaimana untuk masalah selling-nya. Ya, jadi insya Allah ini kolaborasi yang sangat menarik. Oke, Bapak Ibu sekalian, nah, fase membangun network. Nah, ini mungkin satu piramida yang saya perlihatkan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi fase membangun network ini piramidanya. Jadi yang pertama, fondasi dasar untuk membangun sebuah bisnis network marketing adalah impian dan sikap. Karena kenapa? Bisnis TNC, ya kita tidak punya bos. Ya, apa-apa kita itu bukan bosnya kita. Mereka adalah mitra kerja kita, orang-orang yang siap membackup kita, membantu kita, ya, untuk bisa sukses di bisnis network marketing. Dan mereka bukan bosnya kita. Jadi, yang menjadi bos kita adalah impian dan sikap. Ini fondasi terbesar. Ya, 90% kunci sukses kita bilang bisnis MLM itu adalah impian dan sikap. Nah, kemudian apa? Bikin daftar nama. Setelah daftar namanya jadi, gimana? Ya, kita perlu buat janji. Kalau misalkan buat daftar namanya hanya ditulis saja, terus dilihat-lihat, itu tidak akan menghasilkan Bapak Ibu sekalian. Ya, buat janji. Nah, kemudian setelah kita buat janji, tentunya buat janji untuk ketemu, untuk menjelaskan bisnis, gitu ya. Presentasi. Nah, setelah presentasi kita perlu follow up. Nah, follow up ini kan dua outputnya, gitu ya. Entah dia sebagai distributor, atau mungkin dia hanya sebagai user atau seller, gitu ya. Dia hanya sebagai reseller misalkan. Atau mungkin sebagai referensi, sumber referensi daftar nama berikutnya. Nah, setelah di follow up, nanti akan ada jadi member, ada menjadi reseller, atau mungkin hanya sebagai user saja. Nah, dari member nanti mereka akan jadi aktif menjalankan bisnis TNC, dan akan ada yang menjadi leader, orang-orang yang berhasil menikmati atau membangun asetnya di bisnis TNC. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari fase membangun network ini, saya secara pribadi itu membagi 3 kelompok, ya. Kelompok yang pertama itu adalah impian dan sikap dan daftar nama. Itu masuk di kategori tidak berhubungan dengan orang lain. Jadi dua pekerjaan, ya, impian dan sikap dan membuat daftar nama, dua pekerjaan yang tidak membutuhkan orang lain. Jadi kita bisa bikin dream book kita bisa bikin daftar nama dimanapun dan kapan saja. Kalau misalkan Anda termasuk orang introvert, Anda bisa bikin daftar namanya di kamar. Anda matikan lampu sekalian pun juga no problem gitu ya. Jadi Anda tidak perlu berhubungan dengan orang luar. Jadi ini pekerjaan yang paling gampang lah menurut saya. Impian, Anda tinggal putuskan Anda mau punya impian apa, kemudian Anda tinggal buat daftar nama. Mungkin tinggal salin nomor handphone yang ada di HP Anda, pindahkan ke satu buku. Gampang lah di daftar nama ini. Ya, jadi tidak berhubungan dengan orang lain. Nah, di fase kedua, nah di sini tantangannya Bapak Ibu sekalian. Fase kedua ini buat janji, presentasi dan follow up. Nah, di sini sudah mulai berhubungan dengan orang lain. Nah, di sini kalau saya sering bahasakan sudah realnya ini. Realnya pelaku bisnisnya top marketing gitu ya. Nah, buat janji, presentasi, follow up. Kemudian yang fase ketiganya itu adalah proses, ya. Itu proses Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini prosesnya di sini ya, bagaimana orang itu akan menjadi leader atau tidak, itu tergantung belief, tingkat keyakinannya, dan bagaimana dia siap berproses, siap ditolak, dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang fase pertama, tidak berhubungan dengan itu, mungkin insya Allah aman lah ya, siapapun bisa melakukan itu. Nah, yang berat itu yang fase kedua. Ya, makanya kalau misalkan Bapak Ibu lihat di slide, itu buat janji itu saya kasih fontnya besar. Kenapa? Karena disinilah tantangan terbesar. Saya terus terang Bapak Ibu sekalian, tantangan terbesar saya di awal menjalankan bisnis TNC itu di sini, dibuat janji ini. Ya, karena kenapa? Saya termasuk orang yang introvert, sangat sulit berkomunikasi dengan orang lain. Teman-teman saya itu terbatas, selalu itu saja. Ya, kalau misalkan dulu lagi gitu ya. Nah, di saat saya dihadapkan dengan bisnis MLM, saya ditawarkan bisnis MLM, dan kemudian saya diminta untuk buat daftar nama, saya masih enjoy. Tapi saat upline saya, ya, Pak Asibon Kanata sudah mulai meminta, Pak, ayo mulai kita kontak teman-temannya untuk dijelaskan bisnis. Nah, di sini saya mulai apa lagi istilahnya, ketakutan sudah mulai muncul. Ya,
overthinkingnya mulai muncul, ya nanti bagaimana kalau diketawai, kalau ditolak, dan sebagainya. Nah, saya bahkan pernah satu kondisi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, dibuat janji ini. Jadi dulu di zaman kami menjalankan bisnis janji di awal, kami belum punya handphone, gitu ya, belum punya handphone. Jadi kita dulu di wartel itu kalau misalkan Pak Sibun buka daftar nama, Pak kontak yang ini, sudah telepon gitu ya. Itu saya sambil angkat telepon si prospek itu doa saya ini, mudah-mudahan tidak diangkat. Kalau tidak diangkat, itu senangnya luar biasa. Tapi dengan muka sedih, bilang ke Aplen, Pak tidak diangkat. Padahal dalam hati itu bahagia sekali. Nah itu kenapa? Ya saya tidak tahu, mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, yang namanya rasa takut itu manusiawi. Cuman satu hal, kalau impian Anda kuat, insya Allah rasa takut ini akan bisa terkalahkan Bapak Ibu sekalian. Oke ya, nah kita bahas di buat janji. Nah, metode buat janji temu. Nah, ini metode buat janji temu. Jadi, misalkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saat mulai Anda memutuskan untuk mulai masuk ke fase kedua ini untuk buat janji temu. Nah, itu ada tiga cara ya. Ada 3 cara yang bisa teman-teman pilih, Bapak Ibu sekalian pilih untuk bagaimana cara membuat janji temu. Yang pertama adalah Anda undang sendiri. Nah, undang sendiri maksudnya Anda telepon sendiri, Anda nanti buat janji sendiri, undang ketemu kapan, di mana, dan Anda pesan sendiri. Nah, itu yang maksud dengan undang sendiri atau undang langsung gitu ya. Terus ada yang cara kedua, kita menggunakan pihak ketiga. Biasanya kita pakai Aplen, itu phone on tree. Nah, di phone on tree ini saya sangat recommended, karena kenapa? Bisa meminimalkan rasa takut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hanya sebagai penghubung, ya, PHB. Kalau saya sering bilang itu macomlah kalau bahasa saya. Ini bahasa Indonesia atau bukan ya, macomlah, jadi hanya penghubung saja. Kita pakai lemparnya ke Aplen. Jadi nanti saya akan contohkan sebentar bagaimana konsep phone on tree ini. Terus yang kedua, kelebihan dari phone on tree ini bisa kita lakukan meskipun kita beda kota. Jadi misalkan saya di Makassar nih, saya bantu grup saya misalkan di kota mana, misalkan di Papua, misalkan untuk phone on tree. Jadi saya telepon prospeknya entah di kota manapun. Nah, nanti kita connect tiga line gitu. Jadi bisa langsung komunikasi bertiga lewat telepon. Itu menarik. Terus yang ketiga, undang yang chat, bisa WA, Telegram gitu ya, atau mungkin DM dan sebagainya. Nah, ini juga di era milenial sudah banyak yang lakukan, tapi saya secara pribadi nanti konsultasi ke leader masing-masing, saya tidak terlalu recommended ini karena kenapa gregetnya nggak ketemu gitu loh. Chemistry nggak ketemu. Kemudian kadang kita tunggunya lama. Sementara kita mau cepet gitu ya, bagaimana untuk deal ya atau tidak untuk bisa ketemu, gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, beberapa persiapan sebelum memulai buat janji temu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah siapkan buku daftar nama yang sudah ada pas SP-nya, ya. Ini penting nih, ya. Banyak orang di saat misalkan kita sudah bikin acara concession nih misalkan, terus Pak mana buku daftar namanya? Waduh Pak, saya nggak bawa Pak. Atau mungkin, saya belum bikin Pak, tapi di handphone ada. Nah, lain ya. Kita adalah seorang pebisnis ya. Kita seorang pebisnis, maka kita perlu jalankan bisnisnya dengan cara profesional. Buat buku daftar namanya, meskipun di handphone sudah ada, tapi sebisa mungkin tetap bikin buku daftar namanya. Tapi toh kalau misalkan teman-teman memang terbiasa menggunakan handphone, juga silahkan saja. Tapi sebisa mungkin, kalau saya pribadi pakai Google Drive, ya, file Excel yang memang sudah lengkap dengan FAST-nya. Ya, karena kenapa di metode FAST ini, kecenderungannya dari kebiasaan yang kami lakukan, itu yang memilih siapa yang diundang itu bukan saya gitu loh, tapi Aplen yang memutuskan. Dengan FAST-nya, ini SP-nya SP tinggi, Pak telepon yang ini. Nah itu. Terus yang kedua yang perlu teman-teman lakukan adalah nonton video cara buat janji. Nah ini dulu di era long time ago ya, ini One Vision Unicorn itu sempat mengeluarkan satu video contoh buat membuat janji temu. Nah itu video itu kami masih pakai sampai hari ini, dan Anda bisa nonton video itu bagaimana cara membuat buat janji, bahkan itu sambil baca buku starter pack gitu ya. Nah starter pack kita kan sudah banyak tuh contoh-contoh buat janjinya dengan cara undang teman, undang orang profesional dan sebagainya, itu sudah detail di situ. Nah kemudian yang ketiga apa, teman-teman sekalian, dengarkan dan baca starter pack buat janji. Nah ini dia, ya, dengarkan dan baca buku starter pack buat janji. Nah jadi di situ cara memulai dengan mana ya, dari Parsi Kanata itu dijelaskan lebih detail bagaimana cara buat janji. Bahkan di buku starter pack itu sudah ada juga. Nah kemudian gunakan bahasa sehari-hari. Nah ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, banyak ini di grup saya terjadi.
kasusnya ya. Jadi dia sudah nonton video cara buat janji. Nah itu kan videonya kan yang dibuat di Jawa ya. Jadi pasti pakai bahasa logat Jawa dan sebagainya. Mungkin kemudian di starter pack juga. Starter packnya kan bahasanya bahasa formal. Dugul gua. Terus tiba-tiba kita di Makassar ngomong dugul kan pasti wah ini ada apa nih. Jadi gunakan bahasa sehari-hari. Jadi saya ada contoh kasus ya. Saya ada teman, ada tim. Ini sepertinya malam juga beliau nonton ini. Jadi dulu ada Pak Iksan, ini sekarang package sudah go client. Dulu itu dia undang temennya, jadi teman yang diundang itu teman SD, teman SMP, teman SMA-nya, satu kampus juga, satu kampung, jadi akrab sekali lah. Bahkan kejadian waktu itu dia barusan sama-sama di kampus, terus dia pulang ke kos, saya atur phone session dengan beliau Pak Iksannya ini, kemudian dia telepon temennya, dia telepon, halo Pak Sahrul. Ini saya ganggu waktunya sebentar, besok malam Pak Sarul ada waktu. Nah itu si temannya ini langsung kaget, woi Ican, ini Sarul gini. Dia, oh ya Pak, ini kebetulan saya ada bisnis, jadi formal sekali gitu loh. Nah jadi temannya ini sampai ini kesurupan atau apa gitu ya. Nah gunakan di sehari-hari. Jadi kalau misalkan orang kita di Makassar ya pakai mie dan sebagainya terserah lah gitu ya. Teman-teman juga mungkin di Padang dan sebagainya. Jadi gunakan bahasa sehari-hari. Kemudian apa lagi nih? Role play ya. Nah, teman-teman setelah mulai untuk persiapan buat janji ini, Anda perlu role play dengan upline. Jadi bahasa yang paling saya ingat dari upline saya, Pak Rizky, Pak Hasibuan, itu beliau selalu begini, lebih baik salah di depan upline dibanding salah di depan prospek. Kalau salah di depan upline kan bisa dikoreksi gitu ya. Jadi kalau salah di depan upline, wah di depan prospek, kita bisa kehilangan 1 bintang 8. Itu ya. Jadi, nah saya ada satu kasus lagi, satu contoh juga. Jadi waktu itu gini. Saya waktu itu masih baru awal-awal menjalankan bisnis Yansi. Nah, kebetulan sponsor saya itu lagi role play buat janji dengan Pak Hasibuan. Jadi saya lagi di jalan naik motor, tiba-tiba telepon masuk. Sponsor saya nelfon. Saya singgah, saya angkat. Halo, Assalamualaikum. Nah, tiba-tiba sponsor saya ini gini, halo Ardi, lagi di mana? Saya bilang, barusan tadi kita baru ketemu di Stokis. Dia bilang, ini Ardi, ini saya kebetulan lagi ketemu sama teman saya, seorang pengusaha. Kenapa kok? Ternyata setelah saya mulai, ternyata lagi role play. Jadi latihan buat janji, gitu ya. Jadi ya, semua orang telepon siapa, gitu ya. Nah kalau saya sendiri ini bisa telepon downline atau mungkin bisa telepon upline atau mungkin bisa sambil pura-pura menelpon, gitu ya. Itu bisa. Nah kemudian selanjutnya apa lagi persiapan yang perlu kita lakukan? Phone session. Nah, ini phone session saya sering bahasakan ya, appointment session. Jadi kita bikin janjinya itu rame-rame. Jadi ini sering kami lakukan. Bahkan sampai hari ini pun kami di Makassar tuh setiap Selasa malam dan Kamis malam itu bahkan dihandle langsung oleh Pak Hasibuan. Kita masih phone session Bapak Ibu sekalian. Jadi phone session ini jadi kita kumpul dengan banyak orang, beberapa orang gitu ya. Kita buatnya rame-rame. Nah, ini tujuannya apa? Untuk saling menguatkan. Mungkin misalkan saya gagal ngundang orang, tapi tim yang lain atau community cross itu berhasil ngundang orang. Atau kemudian untuk meminimalkan rasa takut juga. Kadang-kadang kita takut untuk kontak prospek kita ya, tapi ada yang berhasil gitu loh. Sehingga kita akan juga ingat ya, antusias itu menular. Jadi, dia bisa, saya harus pasti bisa. Nah, jadi dia itu phone session. Jadi mengundang rame-rame, dibantu oleh apen kita. Itu gambarnya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian apa lagi nih? Praktek pada Esperenda. Ingat, saat Anda teman-teman, maka saya bilang tadi SP itu perlu keluar, karena kenapa? Untuk Esperenda ini kita pakai latihan presentasi. Ini juga saya pernah alami. Jadi waktu itu saya minta bantuan ke sponsor saya untuk bantu home meeting, bantu one-on-one waktu itu. Jadi saya sudah edifikasi sponsor saya, terus tiba-tiba sponsor saya bilang begini, Ardi, ini kebetulan lagi ada SMS yang Pak Hasibuan minta ketemu. Terus saya ketemu Pak Hasibuan dulu, nanti Ardi yang jelaskan bisnisnya ya. Sudah sponsor saya pergi. Nah saya ini sudah berhadapan dengan prospek saya nih, jadi mau tidak mau, ya saya harus presentasi si prospek saya nih. Waduh itu luar biasa waktu itu. Nah tapi ternyata waktu itu saya mulai dilatih bagaimana sudah mulai berani melakukan presentasi meskipun dengan orang yang SP rendah gitu. Jadi mau gagal, mau salah, mau apapun tidak ada problem karena memang dia SP rendah. Itu gambaran. Jadi tapi jangan salah juga Bapak Ibu sekalian, saya ada teman yang saya anggap SP rendah, tapi ternyata orang ini gabung dan dari
orang ini, meskipun misalkan beliau sudah tidak aktif sekarang, tapi di bawahnya itu ada satu lahir, satu kaki bintang 8 saya. Jadi bisa menghasilkan referensi yang SP tinggi, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan juga, oh SP rendah, pokoknya terserah gitu ya. Tetap diperlakukan seperti SP sedang atau SP tinggi, Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Lakukan sekarang, Bapak Ibu sekalian. Jangan ditunda, ya. Pengalaman saya dulu terlalu besar rasa takut, ya. Takut ditolak, takut diketawain dan sebagainya, sehingga yang terjadi apa? Nunda-nunda, kadang kalau upline lagi tidak ada ya libur presentasinya, libur buat janjinya. Padahal harus dilakukan sesegera mungkin. Karena kenapa? Terkadang itu pecah telur itu yang penting. Saya kira sudah berhasil pecah telur, itu enak sekali berikutnya. Nah ini yang pertama, ini hal yang pertama memang butuh apa ya istilahnya, butuh effort lebih dulu untuk pecahkan telurnya dulu ini. Ya, jadi tidak ada waktu yang tepat kalau bukan sekarang, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut. Persiapan apa lagi selanjutnya untuk membuat untuk sebelum membuat jadi temu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah Anda sudah tahu nih, oh cara buat ini seperti teorinya, itu baru teori ya. Nah, sekarang kita lihat untuk persiapannya apa lagi. Pertama, tentukan tempat dan waktu. Ini yang paling penting. Jadi sebelum teman-teman, saya punya pengalaman di beberapa tim saya kalau phone session dia sudah ini, terus ketemunya kapan? Di mana bagus Pak? Aduh, saya bilang sebelum memulai phone session, sebelum buat janji telepon si prospek, teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah harus tentukan tempat dan waktunya. Dan kami selalu diajarkan bagaimana tentukan 2 pilihan waktu, ya, misalkan siang atau malam, atau hari Rabu atau hari Kamis. Kenapa? Kecenderungannya kalau orang dikasih 2 pilihan, itu mereka cenderung memilih. Tapi kalau misalkan Pak kita bisa hari Kamis, oh tidak bisa, gitu ya. Jadi kalau hanya satu pilihan waktu, Pak bisa ketemu hari Rabu, oh tidak bisa. Tapi kalau misalkan, Pak kira-kira Bapak bisanya hari Rabu atau hari Kamis, nah itu kecenderungannya mereka bisa lebih mudah untuk memilih. Terus tentukan 2 pilihan tempat di mana akan bertemu prospek. Nah, untuk pilihan tempat ini Bapak Ibu sekalian, Anda putuskan dulu nih, ini home meeting atau one on one, ya. Kalau saya secara pribadi, kalau misalkan one on one, saya bisa mungkin itu ketemunya di rumah prospek. Saya ada satu leader yang pernah sering, saya sampai sekarang masih sangat ingat, dia sering bilang kalau misalkan kita home meeting atau one on one di rumah prospek, itu ibaratnya dari teh manis ke teh manis. Ya, saya sampai hari ini Bapak Ibu masih melakukan itu. 2 malam yang lalu itu ketemu, datang ke rumah prospek, dan itu wah itu saya bilang teh manis ke teh manis. Itu selalu makan gratis ya, minum teh gratis. Nah, jadi kasih 2 pilihan tempat. Pak, kira-kira enaknya ketemu kalau one on one ya, ketemunya di rumah kalau bahasa Makassar di rumah tak, di rumah Bapak, atau ketemu di warkop Pak. Nah, warkopnya Bapak sudah harus tahu tempatnya warkopnya di mana. Tapi kalau misalkan pull down meeting atau home meeting ya berarti sudah ada tempat kan, tempatnya di mana mungkin sudah untuk dipakai home meeting, misalkan Talkis atau kafe dan sebagainya. Nah kemudian, tentukan undang sendiri atau phone on tree. Nah ini menentukan nanti akan menentukan cara kita mengundang, ya, atau diundang sendiri atau nanti menggunakan pihak ketiga. Kemudian berikutnya yang perlu kita lakukan adalah sebisa mungkin ketahui latar belakang dan hobi prospek. Ya misalnya karena sekali lagi ini akan mempengaruhi gaya bahasa kita, ya. Kemudian kalau misalnya kita tahu hobinya, itu kita bisa apa ya, istilahkan menghubung-hubungkan lah dengan bisnis kita. Misalkan orang itu hobi golf, Pak, kalau misalkan Bapak jalankan bisnis ini, Bapak bisa nantinya kalau sudah berhasil bangun aset, bisa menikmati bermain golf. Nanti misalkan kalau orangnya suka naik gunung, misalkan Pak, di bisnis ini kami ada teman, itu namanya Pak Ruli Wahyudi, itu setelah berhasil bangun asetnya, beliau sekarang bisa naik gunung kemana-mana gitu ya. Jadi itu tujuannya. Jadi saya bisa mungkin tahu latar belakangnya dan bisa hobi prospek. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, mungkin ini poinnya opsional, kirim pesan singkat dulu atau WA atau SMS sebelum menelpon. Nah ini terutama jika prospek itu adalah referensi. Dia sendiri pun belum kenal kita. Karena kenapa? Kecenderungannya dewasa ini ya, banyak orang itu tidak mau angkat telepon kalau dia nomor baru. Ya entah kenapa gitu ya. Tapi kecenderungannya gini, kalau orang itu punya utang gitu ya, itu kadang mereka takut angkat telepon kalau nomor baru. Tapi kalau tidak punya utang ya, itu enjoy angkat telepon nomor apapun gitu ya. Saya pun sekarang alhamdulillah karena bebas utang berkat dari TNC ini, kadang sudah tertulis di situ apa gitu ya, misalkan spam atau saya kadang angkat aja, iseng angkat gitu ya. Nah jadi WA dulu,
halo Pak, halo Bu, perkenalkan nama saya Ardi, saya dapat nomor HP-nya Ibu Wati, misalkan anggap namanya Ibu Wati, dari Pak ini atau Ibu ini. Saya kebetulan Bu, Pak, lagi membangun sebuah bisnis, sebuah proyek di Kota Makassar dan saya butuh beberapa partner bisnis. Mohon izin, saya mau telepon untuk buat janji ketemu untuk menjelaskan bisnisnya. Jadi bisa seperti itu ngeseknya ya. Nanti bisa konsultasi lagi dengan mentor masing-masing. Nah, selanjutnya alur buat janji temu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian ini alur buat janji temu. Yang pertama adalah bahasa basi singkat ya. Nah, ini penting. Jadi ini ya. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu Wati, tadi saya nge-SMS ya, saya nge-WA Ibu. Halo, apa kabar Bu? Gitu ya. Ibu lagi di mana sekarang? Apa? Jadi bahasa singkat dulu, jangan langsung halo, saya ada bisnis, jangan juga gitu. Nanti siapa ini gitu ya. Meskipun Anda sudah kenal atau misalkan orang itu tahu bahwa oh ini yang nelfon Ardi gitu ya. Saya bisa mungkin tetap bahasa singkat. Halo Pak, lagi di mana Ki? Tidak sibuk Ki. Ya kalau misalkan ini bahasa Makassar ya. Ini lagi di mana sekarang? Oh, saya lagi perjalanan ini menuju kantor, menuju pulang misalkan gitu ya. Jadi bahasa singkat. Nah, cuma yang paling penting juga bahasa singkat jangan juga ingat ya singkat, jangan terlalu lama cerita. Halo Pak, woi lagi di mana kini? Saya lagi di jalan ini. Dari mana kini? Ya, saya dari kantor. Wah, bagaimana di kantor tadi Pak? Cerita sampai ini Pak tadi malam sempat nonton PSM tidak gitu ya. PSM Real Madrid misalkan kan akhirnya tidak jadi buat janjinya. Jadi ingat bahasa singkat. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, nah ini, di saat Anda buat janji temu, satu hal yang teman-teman Bapak Ibu sekalian perlu pahami adalah hanya untuk membuat janji temu, bukan untuk menjelaskan bisnis melalui telepon. Nah ini banyak orang terjebak. Bisnisnya apa? Wah, terpancing. Oh, bisnisnya bla 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 bla. Ingat ya, kita tidak bisa menjelaskan secara spesifik itu melalui telepon. Jadi kalau misalkan anggaplah ya, misalkan si prospeknya gini, oh bisnisnya apa ya? Oh ya Pak, Bu, misalkan ya, makanya saya telepon Bapak untuk buat misalkan kita bisa ketemu hari Rabu atau hari Kamis. Nanti saya akan jelaskan bisnisnya, akan ada beberapa gambar diagram termasuk profit sharing. Saya akan jelaskan lebih detail. Jadi ada hal yang menghambat kenapa kami tidak bisa jelaskan lewat telepon. Itu alasannya. Misal itu yang perlu alasan kita perlu bikin. Atau bisa juga gini. Kami juga sering dulu diajarkan gini. Pak, ini kebetulan saya lagi meeting. Saya lagi meeting, sebentar lagi kita mau meeting, makanya saya tidak bisa jelaskan lebih detail. Nanti kalau misalkan Bapak berminat, nanti kita ketemu hari Rabu atau hari Kamis. Atau jam 4 sore atau mungkin jam 8 malam. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Nanti kami akan jelaskan lebih detail beberapa diagram, termasuk nanti profit sharing-nya. Gitu ya. Jadi jangan pernah terpancing untuk menjelaskan bisnis ini secara detail lewat telepon. Kemudian posisikan diri sebagai penghubung, ya. Ada yang lebih paham. Ini juga ini. Bisnisnya jelaskan sedikit lah bagaimana ini ya. Nah ini kalau misalkan teman-teman Bapak Ibu sekalian misalkan pakai konsep phone on tree, tinggal bilang. Kalau misalkan dia ngotot nih minta menjelaskan dan sebagainya, oh iya Pak, ini kebetulan saya lagi bersama partner bisnis saya. Nah, kebetulan beliau sangat paham tentang konsep bisnis ini, namanya misalkan Pak Hasibuan. Nanti Bapak bisa langsung dengan Pak Hasibuan aja ya. Sudah, lempar di handphone itu kasih ke Pak Hasibuan. Nanti Pak Hasibuan yang bikin janji dengan si prospek. Ini phone on tree. Nanti saya akan lebih detail. Jadi, enaknya phone on tree itu, ibaratnya tuh kita hanya menghubungkan saja. Nanti selanjutnya terserah upline dengan si prospek. Ya. Jadi, itu meringankan bebannya kita. Nah, tapi kalau misalkan bukan phone on tree, nah, ini kan ingat ya, posisikan ada yang lebih paham. Oh iya Pak, nah saya terus terang belum terlalu paham dengan konsep bisnisnya. Nah, nanti kalau misalkan Bapak bisa datang hari Rabu atau hari Kamis, nanti saya akan pertemukan dengan mentor saya yang kebetulan sekali beliau sudah sangat paham di bisnis ini dan beliau juga sudah berhasil di bisnis ini. Jadi verifikasi lagi itu, gitu ya. Jadi nanti akan ada orang yang menjelaskan bisnis ini lebih detail, bukan saya atau bukan kita ya. Bukan saya yang menjelaskan bisnis ini. Jadi menggunakan pihak ketiga. Ada yang lebih paham. Selanjutnya apa ini? Sikap memberi peluang. Nah ini juga penting Bapak Ibu sekalian. Jadi sikap memberi peluang ini, apa ya istilahnya ya? Ingat ya, kita menawarkan sebuah konsep bisnis. Saya sangat ingat sekali. Waktu itu saya masih awal-awal menjalankan bisnis Janji ini.
ada di grup saya bertanya ke Pak Erik Yong waktu itu Pak Erik lagi di Makassar. Dia tanya gini, Pak, saya ini kan baru mulai menjalankan bisnis di Ansi ini, saya belum ada hasil. Terus bagaimana caranya saya bisa meyakinkan prospek saya bahwa bisnis ini bagus? Nah, Pak Erik Yong waktu itu jawabannya sederhana. Jadi saat Anda menawarkan bisnis ini ke prospek, jangan menawarkan bisnis ini untuk punya kehidupan seperti Anda saat ini. Ya, seperti misalkan Anda, misalkan. Tapi tawarkan, bangun ke visi kita bahwa kita menawarkan bisnis ini ke prospek itu, kalau mereka sebuah perusahaan yang besar, dan kalau mereka serius menjalankan bisnis ini, mereka bersungguh-sungguh, mereka bisa berhasil di bisnis ini. Dengan cerminnya adalah orang-orang yang sudah berhasil. Ya, jadi bukan kita, bukan masa depan, jadi yang gini, anggaplah misalkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman baru merintis jalankan bisnis di sini, motor pun tidak punya, misalkan. Gitu ya. Jangan membayangkan, wah, bagaimana caranya saya bisa menawarkan bisnis ini sementara saya sendiri belum punya motor, sementara si prospek saya sudah punya mobil. Ingat, ya, leader-leader kita sudah banyak yang punya mobil. Bahkan Pak Lustennya sudah punya Ferrari, ya. Kalau misalkan Pak Erik waktu itu bilang, kalau misalkan leader kita sudah di sini, kita bisa jualan Mr. Li Jinjuan, salah satu orang terkaya di Cina. Jadi Bapak akan bersama dengan sebuah perusahaan yang pemiliknya salah satu orang terkaya di Cina. Jadi ingat, sikap memberi peluang. Ya, jadi kita menawarkan satu bisnis ke orang itu, kalau dia ambil, dia bisa berhasil, dia bisa dapat residual income, dia bisa bangun aset gitu. Itu gambarnya. Sikap memberi peluang. Jadi jangan justru sebaliknya merengek, Pak, datang Ki Kodong ya. Kalau misalkan bahasa Makassarnya, datang Ki Kodong, Pak datang, tolong datanglah. Saya tidak enak sama mentorku. Ya jangan pakai bahasa itu, Pak. Ini bisnisnya sangat bagus, sangat ini. Dan saya lihat mentor saya ini berkat menjalankan bisnis ini, beliau sudah trip ke 3 benua, beliau sudah berhasil membantu begitu banyak orang. Nah, jadi edifikasi itu yang perlu dibangun, ya, sikap memberi peluang itu. Dan Bapak bisa menjalankan bisnis ini itu sambil bekerja atau sambil kuliah. Nah, ini saya lanjut lagi, ada mungkin poin penjelasannya ini. Dikerjakan bersama tim dan potensinya income besar, gitu ya. Jadi kalau misalkan Pak ini menarik, misalkan bisnis ini kita bisa kerjakan dengan tim. Jadi misalkan kalau saya sering buat janji misalkan ketemu sama ini potensinya sangat besar, dan nanti insya Allah kalau misalkan Bapak hadir, nanti jelaskan semua bisnisnya itu orang yang sudah punya penghasilan beberapa juta, misalkan tergantung siapa yang jelaskan bisnisnya. Bahkan kalau misalkan mentor Anda yang jelaskan bisnis sudah penerima mobil misalkan seperti kami Pak Simban, bahkan beliau ini sudah bisa punya BMW Pak melalui bisnis ini. Bisnisnya apa? Nah justru itu Pak. Sekali lagi ya, bisnisnya apa? Justru itu Pak. Nanti Bapak ketemu, nanti Bapak bisa lihat lebih detail penjelasannya. Oke ya. Nah kemudian apa lagi nih? Setelah misalkan ini ya sudah tentukan waktunya, sudah apalagi istilahnya sudah sikap memberi peluangnya sudah ada. Jangan sampai setelah itu poinnya, Pak gimana? Jadi kita ketemu hari Rabu atau hari Kamis nih Pak? Gitu ya. Jadi itu setelah panjang ngobrolnya, ya Pak kita ketemunya Rabu atau Kamis nih, atau misalkan Pak kita bisa ketemunya Rabu jam 4 sore atau ketemunya jam 8 malam Pak. Ya undang prospek Anda. Nah kecenderungannya setelah mereka seperti itu, mereka kan ada pertanyaan lagi tuh, gitu ya. Ada pertanyaan lagi. Nah satu Bapak Ibu sekalian, setiap prospek bertanya, ya jawab dengan pertanyaan. Misalkan, Pak ini produknya apa ya? Oh produknya Pak nanti ketemu, nanti kan jelaskan produknya, kita bergerak di bidang produk kesehatan. Misalkan ya, oh ini MLM ya? Oh iya Pak, betul, ini MLM. Nah kalau saya boleh tahu, Bapak, apa yang Bapak pahami tentang MLM? Gitu ya. Kalau misalkan jawabannya positif, wah keren, mantap sekali Pak. Bapak sudah sangat paham dengan MLM, makanya kita perlu ketemu Pak. Nanti bisa sharing langsung dengan mentor saya. Kalau misalkan dia bilang begini, apa yang Bapak tahu tentang MLM? Oh, MLM itu kan yang jual-jual obat itu kan, yang tipu-tipu orang itu kan, yang katanya dapat mobil tapi dicicil dan sebagainya. Wah Pak, saya dulu juga berpikirnya seperti itu. Jadi setelah saya dijelaskan oleh mentor tentang potensi bisnis MLM, wah sepertinya beda dengan yang Bapak jelaskan. Nah bagaimana kalau Bapak nanti kita ketemu hari Rabu jam 4 sore atau jam 8 malam, nanti ketemu dengan mentor saya, nanti Bapak bisa sharing langsung dengan mentor saya, supaya Bapak bisa dapatkan penjelasan lebih detail tentang bisnis MLM. Jadi ingat ya, jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Nanti bisa baca buku The Question or the Answer. Itu ya yang penting Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian apa lagi nih? Setelah
jawab pertanyaan-pertanyaan. Yang paling penting adalah jangan sampai teman-teman atau Bapak Ibu sekalian dapat jawaban abu-abu. Nanti saya lihat ya. Ya saya kondisikan lah gitu ya. Jadi karena itu kan si prospek tidak mau juga akhirnya. Ini konfirmasi atau tidak hadir. Ya atau tidak jawabannya ya. Jadi gimana buat gimana Pak Iwan misalkan ya. Jadinya kita ketemu hari Rabu jam 4 sore atau jam 8 malam. Saya belum bisa pastikan. Pak, saya minta tolong kita konfirmasi saja ya atau tidak, karena kalau misalkan memang Bapak berhalangan, saya bisa ada waktu untuk bisa kontak yang lain. Karena peluang ini terbatas hanya untuk beberapa orang. Jadi ingat ya, jadi kayak jualan itu ya, ada sesuatu, ada batasnya gitu, ada deadline gitu ya. Jadi kalau misalkan, ya oke deh, nanti insya Allah hari Rabu jam 4 sore kita ketemu. Oke Pak Iwan, oke Bu Wati, insya Allah nanti hari Rabu jam 2 saya konfirmasi lagi ya, untuk memastikan kita bisa hadir on time. Oke, nah kuncinya Bapak Ibu sekalian sekali lagi nanti baca buku Starter Pack, dengarkan Netpi Starter Pack, dan nanti hadir di di PowerPoint coaching itu akan dijelaskan tentang bagaimana cara buat janji lebih spesifik lagi. Oke, nah sekarang kita masuk ke fase, apalagi istilahnya ya. Ini contoh Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi ini slide, ini gambar ini sudah long time ago, ini sudah sangat lama. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan itu masih ada tulisan unicorn-nya ya, saya belum sempat edit karena ini sudah gambar, sudah bukan teks lagi. Jadi saat Anda Bapak Ibu sekalian membuat janji, yang paling penting pertama sudah tentukan tempat dan waktunya. Jadi sudah harus pilih nih kapan dan di mana mau ketemu. Jadi basa-basi singkat. Halo, apa kabar gitu ya. Lagi di mana Pak? Lagi di mana gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ya Pak, ya. Ini bahasa nanti tidak harus baku seperti ini ya. Di Starter Pack juga ada contohnya banyak. Nah, ngomong-ngomong besok jam 4 sore atau jam 8 malam ada kegiatan tidak gitu ya. Pasti tanya, memang kenapa? Ya kalau misalkan teman, karena memang gitu ya. Kalau bahasa Makassar. Iya, ini friend, teman, ini kebetulan ya. Saya ada teman pengusaha, dia lagi pengembangan proyek di Makassar, dan kebetulan beliau ini butuh beberapa, ingat. Nah, ini perhatikan teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Nanti konsultasi lebih detail ya ke mentor masing-masing, atau juga bisa baca Starter Pack. Jadi kalau saya sendiri sering bagi tuh, kalau pengusaha yang dikontak itu saya pakai bahasa mitra usaha. Nah, ini kebetulan teman saya yang pengusaha ini dia butuh beberapa mitra usaha untuk bantu kembangkan proyeknya di Makassar, kembangkan usahanya di Makassar. Tapi kalau misalkan dia mahasiswa, dia butuh beberapa tenaga tambahan untuk bantu pengembangan bisnisnya di Kota Makassar. Kalau misalkan dia pengangguran, butuh tenaga gitu, jadi disesuaikan. Kalau misalkan dia profesional, nah ini kebetulan teman saya ini yang pengusaha, dia butuh beberapa SDM ya, yang kebetulan saya lihat cocok dengan Bapak gitu ya, cocok dengan profesi tak misalkan ya. Nah, nanti biasanya kalau sudah seperti itu dia nanya apa usahanya gitu ya. Usahanya bergerak di bidang apa? Nah, ini teman-teman Bapak Ibu sekalian, tadi sebelumnya kan saya minta sudah harus diputuskan apakah ini phone session, apalagi phone on tree, ataukah misalkan ngundang langsung. Kalau misalkan ngundang langsung gitu ya, kita kayak pihak ketiga dulu. Iya, ini kebetulan teman saya yang pengusahanya di samping saya nih Pak. Bagaimana kalau misalkan Pak Buati atau mungkin Pak Iwan bisa langsung dengan teman saya Pak Hasibuan. Ini teleponnya saya kasih ke Pak Hasibuan ya. Sudah, nanti Pak Hasibuan yang akan jelaskan lebih lanjut. Jadi mentor kita yang akan buat janji lebih detail. Tapi kalau misalkan kita ngundang sendiri, sudah. Saya kadang kalau misalkan kalau sekarang kan lagi tren ya, kita bergerak di meta franchise gitu ya. Meta franchise lagi tren. Kalau di Makassar ini kita lagi tren pakai bahasa meta franchise. Kalau dulu kita pakai bisnisnya One Vision. Bapak sudah pernah dengar belum One Vision-nya? Belum. Atau saya sudah pernah dengar itu. Saya sering ngalamin itu. Bapak pernah dengar One Vision belum? One Vision itu ini ya yang MLM itu kan. Balik lagi tadi. Apa yang Bapak tahu tentang MLM? Kalau misalnya Bapak sudah pernah dengar One Vision belum? Belum. Nah, justru itu Pak. Ya, nanti kita ketemu, nanti saya akan jelaskan lebih detail tentang konsep bisnis, atau mungkin nanti mentor saya akan jelaskan lebih detail tentang konsep bisnisnya. Tentunya, ini bisnisnya bergerak di bidang apa? Nah itu sekali lagi ya. Nah itu Pak. Makanya rencana kita ketemu
nanti saya pertemukan dengan mentor saya atau pertemukan dengan tim bisnis saya, nanti akan kami jelaskan lebih detail tentang konsep bisnisnya. Dari situ nanti Bapak bisa timbang kira-kira cocok atau tidak untuk bekerjasama dengan kami. Nah, Bapak biasanya ketemu jam 4 sore atau ketemunya jam 8 malam. Jadi sekali lagi, ya, undang kunci. Biasanya ketemu jam 4 sore atau jam 8 malam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan, oh, aduh, kalau hari Rabu jam 4, saya sudah ada janjian sama teman. Jam 8 malam saya ada pengantin. Nah, kalau sudah seperti itu, jangan kasih pilihan ketiga Bapak Ibu sekalian. Ya, stop sampai di situ. Kalau misalkan ini, oh ya, waduh sayang sekali Pak. Nah, kami sudah schedule jadwalnya. Atau gini aja Pak, nanti kalau misalkan saya akan komunikasi dengan mentor saya atau tim bisnis saya, atau misalkan teman saya yang pengusaha, kalau misalkan beliau masih butuh beberapa partner, nanti saya kontak lagi ya Pak. Karena jadi jangan dikasih pilihan untuk hari ketiga, keempat dan sebagainya. Nah, paling itu poin yang mungkin saya bisa gambarkan ke Bapak Ibu sekalian bagaimana teknik buat janjinya. Nah, saya sering disarankan oleh mentor saya Pak Rizky Pak Hasibuan. Di saat kita buat janji ini, kalau kita ingin hadir 2, kita 3 kali lebih banyak. Kalau kita mau hadir 2, undangnya 6. Kalau kita mau hadir 5, undangnya 15. Dan 15 itu yang katakan ya, bukan yang dihubungi. Ya, jangan sampai Anda terjebak, oh, saya sudah hubungi 15 orang, Pak. Tapi 15 orang ini hanya 10 mengatakan ya. Berarti 10 kompetitornya berarti mungkin datang adalah 2 atau 3 orang. Itu ya. Jadi undang 3 kali lebih banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, netnya sangat rekomendasi untuk Anda dengarkan untuk teknik buat janji ini. Yang pertama adalah dari starter pack itu Pak Rizky Kanata, memulai dengan benar. Itu sangat dahsyat sekali. NetP-nya, kemudian ada NetP NPD D062. Nah, ini kebetulan pembicaranya sebentar sesi kedua ini, Bapak Farid Akbar. Nah, itu beliau bahas prospecting dan mengundang online, dan ada juga NetP dari Pak Dimas Harimukti, NetP yang sama, itu follow up online Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Jadi dengarkan lebih detail di situ. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, sebelum saya masuk ke sesi akhir, mari kita menjalankan bisnis ini dengan cara yang sehat. Mari kita mengerjakan bisnis ini dengan sistem syariah. Jadi, satu pesan saya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ya, hindari repacking, ya, itu sangat tidak membangun, itu merusak pasar kita dan merusak potensi bisnis kita, dan hindari undercutting, ya. Satu kebanggaan terbesar yang sering saya jual menjalankan bisnis Tiansi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, adalah dimanapun kita dapatkan produk ini, mulai dari Sabang sampai Aceh, di kabupaten atau di kecamatan kita dapat produk ini, atau di kota Jakarta sekalipun, harganya pasti sama. Oh, itu dahsyat sekali tuh. Nah, cuman akhir-akhir ini bahasa itu sudah tidak relevan. Ya, karena kenapa begitu banyak undercutting. Tapi alhamdulillah berkat usaha dari One Vision dan kantor TNC, ini sudah mulai berkurang, dan semoga teman-teman kita bisa menjalankan bisnis dengan cara yang sehat, dengan cara yang benar, tanpa adanya repacking dan undercutting, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini terakhir dari saya. The mother of skill is repetition. Gitu ya. Induk dari skill, kemampuan, itu berangkat dari pengulangan, Bapak Ibu sekalian. Saya dulu sangat ingat sekali, itu kalau yang namanya buat janji, itu sangat saya takuti, Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa overthinking itu selalu keluar, nanti ditolak, nanti diketawai, pokoknya macam-macam lah pikirannya, gitu ya. Tapi seiring satu hal yang saya bangun di saat saya mulai bisnis ini, saya mau sukses, saya mau berhasil, gitu ya. Dan kalau kita mau berhasil, cepat atau lambat, mau sekarang atau nanti, mau tidak mau, kita harus buat janji dengan orang. Karena kenapa? Kita mau mulai memutuskan untuk menjalankan bisnis Tiansi, kita ingin bangun aset di bisnis Tiansi, mau tidak mau, siap tidak siap, harus bangun tim, Bapak Ibu sekalian. Harus bangun network. Nah, untuk membangun network, ya kita harus persuasi orang, ya enggak? Kita harus persuasi orang. Nah, untuk persuasi orang ini, kan tidak bisa tiba-tiba ada orang tiba-tiba, saya mau dipersuasi sama Tiansi, kan tidak mungkin. Kita harus buat janji dulu. Nah, ini buat janji ini. Nah, satu, semakin sering, kalau saya buat janji, ketemu orang, tadi saya pulang dari masjid, ketemu orang, saya langsung tegur gitu ya. Itu sudah masuk ke konsep prospecting. Tapi, apalagi istilahnya, itu kan, itu semua terjadi, karena kenapa sudah terbiasa.
berkomunikasi dengan orang, sudah terbiasa buat janji dengan orang, sehingga buat janji itu santai. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, jangan baper. Karena kenapa? Kita sikapnya memberi peluang, ya. Sikap memberi peluang. Orang peluangnya mereka ambil, mereka bisa berhasil. Peluangnya mereka tidak ambil, berarti kan resikonya ke prospek itu bukan di kita, ya. Semakin sering Anda lakukan buat janji, mungkin awalnya salah, tapi nanti kedepannya itu akan makin baik. Jangan tunggu mahir dulu baru melakukan, tapi lakukan saja terus sampai Anda bisa mahir, Bapak Ibu sekalian. Oke.